Wes Jan. Hitungan bi. Wes. Wis tak kiri. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman untuk menyempatkan hadir dalam Zoom meeting malam ini untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jenny Amira Zenobia dengan NIM 24101044345. Di sini saya akan membahas topik ketiga yaitu pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Oke, langsung saja. Latar belakang. Pendidikan karakter merupakan bentuk dari kegiatan manusia yang mengandung suatu didikan untuk membentuk generasi-generasi yang selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter yaitu membentuk dan menyempurnakan diri individu secara terus-menerus dan untuk melatih kemampuan yang ada pada diri manusia demi menuju ke arah yang lebih baik lagi. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara apa yang baik menurut pandangan hidup, ilmu pengetahuan, strategi yang berlaku dalam masyarakat setempat dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Unsur-unsur lokal yang perlu diketahui dan dilaksanakan meliputi kegiatan agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa, dan komunikasi, serta kesenian. Menurut Edi, bahwa pelestarian kebudayaan daerah dan pengembangan kebudayaan nasional melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal dengan mengaktifkan kembali segenap wadah dan kegiatan pendidikan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan pemantik diskusi. Yang pertama, bagaimana pengenalan kearifan lokal dalam pendidikan karakter dapat mempengaruhi cara siswa melihat dan menghargai alam serta lingkungan hidup? Baik, silakan yang ingin menjawab. Baik, untuk Mas Rafli, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya ya Mbak Jenny. Di sini saya akan menjawab tentang bagaimana pengenalan kearifan lokal dalam pendidikan karakter dapat mempengaruhi cara siswa melihat dan menghargai alam serta lingkungan hidup. Nah, jadi penerapan kearifan lokal dalam pendidikan karakter dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak lingkungan terhadap kesejahteraan sosial. Nah, contohnya, masyarakat pesisir yang menyadari bahwa kerusakan terumbu karang berdampak pada ketersediaan ikan dan pendapatan. Mengajarkan siswa bahwa menjaga lingkungan berpengaruh langsung pada kehidupan ekonomi dan sosial. Nah, selain itu, memberikan contoh praktik nyata dalam konservasi lingkungan juga efektif. Tradisi seperti pertanian organik atau sistem tumpang sari mengajarkan siswa tentang pelestarian alam secara konkret. Dengan memahami bahwa metode-metode ini berakar pada kearifan lokal dan terbukti efektif, siswa akan lebih mendorong untuk berkontribusi dalam konservasi lingkungan. Begitu Mbak Jenny. Bagaimana Mbak Jenny? Baik, terima kasih Mas Rafli atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali Mbak Jenny. Yang kedua, apakah ada kearifan lokal yang relevan dengan pelestarian lingkungan dan bagaimana hal ini bisa mengubah pola pikir siswa terhadap alam? Baik, siapa yang ingin menjawab? Untuk Mbak Lia dipersilahkan menjawab. Baik, terima kasih. Apakah ada kearifan lokal yang relevan dengan pelestarian lingkungan dan bagaimana hal ini bisa mengubah pola pikir siswa terhadap alam? Indonesia memiliki kearifan lokal yang relevan dengan pelestarian lingkungan seperti yang pertama ada sistem subak di Bali, sistem irigasi tradisional yang didasari filosofi Trihita Karana, menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Subak mengajarkan siswa bahwa alam bukan sekedar sumber daya, tetapi bagian hidup yang harus dijaga keseimbangannya. Hal ini menumbuhkan pola pikir menghargai siklus alam.
Yang kedua ada tradisi sasi di Maluku dan Papua. Larangan adat untuk memanfaatkan hasil alam tertentu selama periode tertentu demi mencegah kepunahan dan menjaga regenerasi. Sasi mengajarkan siswa pentingnya memberikan waktu bagi alam untuk bernapas dan mengubah pola pikir dari eksploitasi menjadi pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Bagaimana Mbak Jenny jawaban saya? Terima kasih atas Mbak Ria jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya ada akibat yang muncul apabila masalah tidak mendapat solusi. Yang pertama, luntur atau hilangnya identitas budaya. Kehilangan pemahaman terhadap budaya, adat, dan nilai-nilai lokal yang membentuk identitas mereka. Mereka akan lebih terpengaruh oleh budaya luar yang mungkin tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai asli yang ada pada gilirannya dapat membuat mereka merasa kurang terhubung dengan asal-usul mereka. Yang kedua, ada rendahnya pemahaman tentang keberagaman dan toleransi. Banyak kearifan lokal di Indonesia yang mengajarkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Mengingat keberagaman suku, agama, dan budaya di setiap daerah, jika pendidikan karakter ini tidak diajarkan, generasi muda mungkin tumbuh tanpa kesadaran akan pentingnya menghormati perbedaan. Akibatnya potensi konflik sosial dan intoleransi bisa meningkat. Yang ketiga, kurangnya kebanggaan dan rasa cinta tanah air. Kearifan lokal adalah bagian dari warisan budaya yang bisa membangun rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas nasional. Jika hal ini tidak diterapkan dalam pendidikan, generasi muda mungkin akan kurang menghargai warisan budaya mereka dan cenderung lebih menyukai budaya luar. Hal ini dapat berdampak pada lunturnya semangat kebangsaan dan loyalitas terhadap bangsa sendiri. Di sini ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan lembaga kebudayaan dan pemerintah daerah. Sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga budaya atau pemerintah daerah untuk mendukung program pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Lembaga-lembaga ini bisa menyediakan bahan ajar, narasumber, atau dukungan logistik untuk memperkaya pendidikan karakter berbasis lokal di sekolah. Yang kedua, menggabungkan nilai kearifan lokal dengan pembelajaran literasi digital. Dalam era digital, nilai-nilai kearifan lokal dapat diperkenalkan melalui literasi digital. Misalnya, siswa dapat diajarkan membuat konten digital, seperti video atau blog yang mempromosikan budaya lokal, praktik kearifan, atau nilai-nilai tradisional. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan digital mereka, tapi juga menyebarkan kearifan lokal kepada audiens yang lebih luas. Yang ketiga, ada integrasi kearifan lokal. Dalam kurikulum pendidikan, kearifan lokal bisa diintegrasikan dalam kurikulum, tidak hanya sebagai mata pelajaran sejarah atau budaya, tetapi di berbagai mata pelajaran. Misalnya, belajar matematika dengan konteks perhitungan dalam seni kerajinan lokal. Integrasi ini akan memperkenalkan siswa pada budaya lokal secara mendalam dan berkelanjutan, sehingga memupuk kebanggaan dan rasa cinta terhadap budaya mereka sendiri. Baik, kesimpulan dari topik yang saya bahas ini adalah pendidikan karakter berbasis kearifan lokal adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan tradisi daerah ke dalam pembelajaran untuk membentuk karakter siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan identitas, serta nilai-nilai luhur seperti gotong royong, menghargai alam, dan menghormati perbedaan. Dengan mengenalkan budaya dan kearifan lokal, generasi muda diharapkan dapat memahami dan menghargai warisan budaya bangsa, memperkuat jati diri, serta menjadi individu yang berkarakter dan berkontribusi positif pada masyarakat. Kearifan lokal tentang kebersamaan, gotong royong, cinta lingkungan, serta rasa hormat terhadap orang tua dan alam, yang semuanya sangat relevan dalam pembentukan karakter generasi muda. Dengan mengajarkan nilai-nilai ini, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal membantu siswa mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap identitas nasional, serta lebih siap menghadapi tantangan global tanpa melupakan akar budaya mereka sendiri. Kesimpulannya, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal tidak hanya melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki identitas kuat, jiwa kebangsaan, serta sikap moral yang baik, sehingga menjadi fondasi bagi pengembangan individu dan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menawarkan siapa yang ingin bertanya.
Untuk Mbak Tias dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Jenny. Pertanyaan saya adalah, apa saja tantangan dalam menerapkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di era globalisasi saat ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tias. Dari pertanyaan apa saja tantangan dalam menerapkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di era globalisasi saat ini? Pengaruh globalisasi melalui media sosial, film, dan musik membuat budaya asing lebih menarik bagi generasi muda, sehingga kearifan lokal dianggap kuno dan kurang relevan. Di sisi lain, fokus pada pendidikan berbasis teknologi lebih menonjolkan konten global daripada nilai-nilai lokal. Akibatnya, kearifan lokal semakin terpinggirkan dan dipandang usang oleh kalangan muda, membuat pendidik kesulitan mengajarkannya tanpa pendekatan yang kreatif dan inovatif. Untuk Mbak Tias, bagaimana jawaban dari saya? Baik, Mbak Jenny, terima kasih. Baik, siapa yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Mbak Jenny. Baik, Mas Rehan, dipersilahkan. Oke. Bagaimana kita bisa mengajarkan kearifan lokal kepada siswa agar mereka merasa bangga dan menghargai budaya mereka sendiri? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rehan. Bagaimana kita bisa mengajarkan kearifan lokal kepada siswa agar mereka merasa bangga dan menghargai budaya mereka sendiri? Yang pertama, kita bisa melakukan pembelajaran multikultural, mengintegrasikan pembelajaran tentang budaya dalam kurikulum sekolah secara menyeluruh. Hal ini bisa dilakukan melalui mata pelajaran seperti sejarah, seni, bahasa, dan bahkan pelajaran lintas budaya yang khusus mempelajari ragam kebudayaan di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada kebudayaan, seperti kelompok tari tradisional, paduan suara, atau klub bahasa lokal. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi siswa-siswi untuk langsung terlibat dalam praktek budaya, seperti mempelajari gerakan tarian atau menyanyikan lagu-lagu daerah. Yang ketiga, mengadakan pameran budaya. Ketika hari budaya atau pameran kearifan lokal di sekolah untuk merayakan warisan budaya. Baik, bagaimana jawabannya Mas Rehan? Baik, jawabannya sangat memuaskan. Sama-sama Mas Rehan. Baik, apa ada yang ditanyakan kembali? Saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan saya untuk presentasi. Ada salah ucap dan salah kata, saya minta maaf. Sekian diskusi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jenny.